Gitu, Bang. Nah, saya ke Mas Yanuar nih. Ya. Di dalam konstitusi jelas ada demokrasi ekonomi, tapi tidak ada definisi. Ya. Ya, penjelasan tentang apa demokrasi ekonomi itu. Sehingga barangkali kita kasih cek kosong aja. Wah, saya udah melaksanakan demokrasi ekonomi. Yang paling mendasar, apa yang hilang di dalam kehidupan berbangsa ini dilihat dari perspektif ekonomi, sehingga muncul tuntutan itu. Wah, ini kayaknya makin jauh gitu dari cita-cita bersama. Menurut Anda apa yang paling hilang gitu? Yang seharusnya ada tapi hilang atau dicampakkan gitu, at least dalam 10 tahun terakhir. Iya, sebetulnya kan gini Bang ya, kalau kita kembali yang seperti Martin bilang tadi, kembali ke konstitusi atau juga pembukaan dari Bang Faisal tadi tentang fakta sosial gitu. Sebetulnya kan yang diatur dalam konstitusi itu adalah bagaimana kita mensejahterakan. Orang bilang kita juga negara kesejahteraan karena pasal 33 gitu. Nah sekarang ada dua bentuk Bang yang saya perhatikan gitu ya di dunia ini. Yang tidak kita punya ini kan sebenarnya implementasi. Kalau kita bicara undang-undang, bicara konstitusi, kita punya gitu. Cuman ketika kita bicara bagaimana kita menerjemahkan dalam sehari-hari, itu kan kita butuh instrumen. Nah ada dua kan instrumen kalau kita lihat. Apakah kita mau menyerahkan ke swasta, negara, kalau memang mau menyerahkan ke swasta, privatisasi dalam artian keseluruhan, tentu peran negara ya otoritas gitu kan. Bagaimana dia memastikan bahwa semua itu disiplin, agar pasar itu sendiri efisien kan, memberikan distribusi. Nah di titik ini menurut saya kritik orang terlalu larut Bang, terlalu larut ketika orang mempertentangkan persoalan pro kontra neolib gitu. Nah sekarang kalau kita lihat gitu ya, kiblat pasar sendiri pun gitu, kayak Amerika Serikat, kalau kita lihat krisis 1929, dia melahirkan unemployment fund itu di 1936 gitu. Krisis 2007 dia tambah lagi dengan healthcare gitu. Jadi sebetulnya ada kondisi minimal ketika itu terjadi dan pasar tidak bisa bekerja, negara menjamin apa hal minimal itu. Sedangkan kalau kita ambil logika Bang, seperti kita lihat dalam posisi hari ini saja. Kita lihat dari bulan ke bulan neraca berjalannya Amerika Serikat defisit terus. Kalau kita lihat breakdown-nya, itu kan karena dana pengangguran yang meningkat. Karena pengangguran yang meningkat. Di titik itu menurut saya, pada akhirnya negara, seperti dalam hal deregulasi yang dilakukan Obama, satu-satunya jalan agar tidak defisit, ya membuat rakyat bekerja. Karena rakyat itu hanya bisa klaim kalau dia menganggur. Ketika kita bicara juga tentang upah minimum, kenapa flexible labor market tidak mengenal upah minimum, kalau saya perhatikan jelas Bang, sebetulnya kan sekarang ini adalah saatnya kita belajar terhadap kiblat pasar sendiri sebenarnya gimana dia mengatasi ketika rakyatnya tidak bisa bekerja gitu ya. Nah kalau kita lihat di Amerika Serikat pada hari ini bahwa yang namanya mengantri uang pengangguran itu kan minimum living cost. Artinya ya wajar kalau mereka tidak mengatur upah minimum. Berarti kan kalau saya bekerja, kalau dibayar setara dengan kondisi hidup layak ya saya milih menganggur gitu. Cuman memang ada persoalan-persoalan budaya bagaimana kita memaksa orang itu untuk tidak menganggur kan. Itu kan bagian dari sistem. Nah, terus kalau saya lihat lagi Bang, kalau kita lihat kan dalam tata ekonomi yang baru ini gitu. Ada dua menurut saya. Ada orang yang pendekatan ideologi. Ya Chavez gitu ya, kemudian juga mungkin dari sisi ideologi perang ya Ahmadinejad, tapi dari sisi ideologi ekonomi kan yang sangat kontras ini antara Chavez dan Amerika. Tapi ada juga Bang di sisi lain yang pakai seperti manajemen negaranya juga berperang kan, ya Cina itu. Kalau kita lihat Cina menerapkan bahasa pasar untuk merebut permainan. Nah sekarang kembali lagi, pada akhirnya saya lihat di dunia ini, kita harus mendefinisikan dulu peran negara. Sebelum kita mendefinisikan tentang persoalan siapa yang melakukan. Jadi negara berperan terhadap menjamin sistem jaminan sosial itu dengan hal seperti apa. Kalau kita memang maunya ekonomi pasar, ya silahkan, kita harus punya minimum yang akhirnya membuat pemerintah itu pasti memikirkan lapangan pekerjaan. Terus kita definisikan dulu. Kemudian yang tidak bisa kita tolak adalah fungsi negara yang mendisiplinkan pasar. Itu kan harganya. Jadi artinya kalau pemerintah tidak mau terlibat dalam fungsi produksi, pemerintah harus dengan segala upayanya dan dengan segala kekuasaannya tanpa konflik of interest gitu untuk menegakkan agar yang namanya asumsi yang dia pertahankan itu tercapai. Tapi kalau misalnya pemerintah menganggap wah gapnya terlalu besar gitu ya, karena misalnya masyarakat kan seperti gini lah Bang ya, saya ingin ngambil dalam contoh yang konkret saja. Sekarang kan kalau kita bicara inflasi Bang, inflasi bisa ditutupi oleh transaksi saham betul ketika suku bunga
turun, oleh BI rate dan deposito turun. Tapi di kita jadi masalah, karena masalahnya masyarakat kita yang ada di sana kan hanya berapa persen. Kalau di Amerika, ketika bank sentralnya melakukan penggenjotan pasar keuangan, tentu itu menjadi kompensasi inflasi, Bang. Karena 80% masyarakatnya ada di sana. Nah, kalau kita bicara Cina, dia pumping ke situ karena dia punya instrumen negara yang menjadi state capitalism sebetulnya. Instrumen negara yang CIC itu, China Investment Corporation, yang menyerapnya dan mendistribusikan balik ke masyarakat. Nah, jadi kalau menurut saya, yang belum ada di kita ini membahas teknokrasinya gitu. Jadi artinya kan ketika Martin tadi mengatakan kita tidak boleh dikotomi politik dan ekonomi, artinya kan teknokrasinya seperti apa. Nah, itu yang nggak ada. Dan teknokrasi kan akan mengikat kalau itu mengikat konstitusi, Bang. Yang saya catat juga begini masalahnya di kita ini. Tapi sebelumnya nih saya harus jeda dulu. Para pemirsa, kita baru di awal diskusi dan nanti akan kita lanjutkan. Ada Saudara Budiman Sujatmiko juga yang penting kita dengar pengalaman panjangnya dan sekarang ada di parlemen memperjuangkan konsep-konsep ini supaya betul-betul hadir di kehidupan kita berbangsa. Jangan kemana-mana.